Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rama kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. Siapa bakal dicalonkan Partai Demokrat untuk maju di pemilihan Wali Kota Samarinda masih belum jelas. Puji Setiawati mengatakan dirinya memang pernah ditawarkan untuk maju, namun dia menolaknya. Berikut informasinya. Anggota DPRD Kaltim dari Partai Demokrat Kaltim Puji Setiawati mengakui jauh-jauh hari sudah mendapat tawaran untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Samarinda. Bahkan tawaran itu datang dari pengurus penting di DPP Partai Demokrat. Menurut istri dari Wali Kota Samarinda yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu memutuskan untuk tidak maju Pilwali Samarinda setelah mempertimbangkan secara matang dia ingin mengabdi kepada masyarakat melalui legislatif saja. Saya tunggu Puji Setiawati. Saya mengatakan tetap sampai kapanpun saya tidak akan mengatakan iya untuk maju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga minta petunjuk kepada Allah. Hati saya tetap istiqomah. Hati saya tetap ingin mengabdi untuk masyarakat Samarinda, tidak melalui menjadi Wali Kota Samarinda, tetapi tetap menjadi anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur, sehingga saya lebih bebas untuk bergerak. Saya bisa lebih dekat dengan masyarakat tanpa ada birokrasi, tanpa ada agenda-agenda yang pasti yang diatur oleh pemerintah. Saya bisa kapanpun dengan masyarakat, jam berapapun saya bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan sampai pertengahan bulan Juli, Partai Demokrat belum memutuskan kepada siapa calon yang akan diusungnya. Dengan memiliki 5 kursi di DPRD Kota Samarinda, Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lainnya untuk memperoleh tiket menjadi partai pengusung. Isu yang berkembang menyebutkan kemungkinan Demokrat bergabung dengan Nasdem, mengusung Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patolongi. Ibu kebetulan bukan pengurus partai karena ibu anggota dewan, yang selaku ketua DPD adalah Pak Syahri Jaang, Wali Kota Samarinda, sehingga lebih jelasnya barangkali ditanyakan kepada ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Diduga karena faktor usia dan kerap dilanda cuaca ekstrim, beberapa hari terakhir di Kota Balikpapan sebuah pohon tua tumbang dan sempat menutup jalan. Naas saat melakukan evakuasi gergaji mesin yang digunakan petugas macet dan evakuasi pohon sempat tertunda. Pohon tua yang terdapat di kawasan Jalan Syarifuddin Yos Balikpapan Selatan tumbang dan sempat menutup ruas jalan. Pohon tumbang terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Petugas BPBD Dishub dan kepolisian dibantu relawan melakukan evakuasi. Namun saat tengah melakukan evakuasi, gergaji mesin yang digunakan petugas sempat mengalami masalah sehingga mengganggu proses evakuasi. Pohon tumbang ini sempat memacetkan jalur lalu lintas hingga puluhan meter. Berselang 1 jam, pohon tumbang berhasil dievakuasi. Menurut pihak BPBD Kota Balikpapan, pohon tumbang disebabkan karena usia pohon yang sudah tua. Terlebih Kota Balikpapan beberapa hari terakhir dilanda cuaca ekstrim berupa hujan lebat dan angin kencang. Mungkin pengaruh usia, Mas. Mungkin pengaruh usia, artinya dia rebah dengan sendirinya. Oh, di pohon tua ya, Pak ya? Pohon tua. Oh, enggak. Tadi sempat macetkan jalanan ini, Pak?
bahkan sampai sekarang pun masih macet ini Pak, tapi alhamdulillah sudah terbuka sedikit, dibantu dari pihak kepolisian dan teman-teman dinas perhubungan, sehingga agak lumayan berkurang untuk kemacetan. Enggak. Tapi nanti lanjutannya seperti apa ini Pak? Lanjutannya nanti mungkin akan diselesaikan oleh dinas Disperkim untuk pembersihannya. Oh siap. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa. Mengantisipasi perkumpulan siswa di hari pertama sekolah, SMA Negeri 1 Balikpapan berlakukan orientasi sekolah melalui daring. Dalam orientasi juga menghadirkan berbagai narasumber. Sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan lakukan orientasi siswa baru dengan menggunakan sistem daring. Tidak diberlakukannya orientasi sekolah dengan mengumpulkan massa atau perwakilan siswa dikarenakan adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim untuk melakukan segala aktivitas melalui daring tanpa adanya tatap muka. Kebijakan ini disebabkan Provinsi Kaltim masih dalam zona merah pandemi COVID-19. Para siswa dan siswi baru atau kelas 10 mengikuti arahan atau paparan materi dari sejumlah narsum melalui online. Pada pagi hari ini yaitu adanya pembukaan PLS, yang PLS itu pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan selama 3 hari dari mulai hari Senin sampai hari Rabu nanti dari 13 sampai 15 Juli. Itu dilakukan secara online. Jadi kami menyelenggarakan sebagai senternya di SMA 1, narasumber juga datang ke SMA 1, yang dari luar kan ada dari luar, ada dari kami dari sekolah di sini. Sedangkan anak-anak melakukannya di rumah secara online. Bu, ini terkhusus untuk anak kelas 1 atau yang kelas baru? 10. Iya, anak kelas 10. Jumlahnya berapa murid? Jumlahnya semuanya keseluruhannya adalah 430. 430 ya. Bu, dengan metode virtual atau PLS tadi, apakah kedepannya nanti akan ada tatap muka atau full virtual semua? Untuk sementara ini karena kita berada di zona merah ya, masih zona merah, maka menurut arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balikpapan, kita akan melakukan pembelajaran secara virtual sampai situasi memungkinkan. Diperkirakan ini sampai Desember. Dipastikan tahun ajaran baru, siswa dan siswi akan melakukan pembelajaran dari rumah hingga berakhirnya masa pandemi corona. Diperkirakan hingga bulan Desember. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dibekuk Reskrim Polresta Balikpapan. Pelaku melakukan aksinya di 11 TKP. Unit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan membekuk seorang tersangka pencurian yang telah beraksi di 11 TKP. Tersangka diamankan di Kelurahan Damai Balikpapan Selatan pada 8 Juli 2020. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Muhammad Firdaus mengakui setiap beraksi hanya seorang diri dan selalu membawa obeng besar yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah korbannya.
Pelaku beraksi di saat penghuni rumah tertidur lelap. Hasil curian berupa barang elektronik ini dijual tersangka untuk kebutuhan rumah tangganya lantaran dirinya menganggur. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan, modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan berjalan menyusuri rumah warga. Jika terlihat situasi aman, pelaku langsung beraksi. Jadi yang jelas di sini pelaku ini melakukan tindak pidana sebanyak 11 TKP. Di mana aja tuh? Wilayah aja dan. Wilayahnya. Yang jelas mayoritas kecamatan Balikpapan Selatan dan kota. Sudah berapa lama dan beraksi ini? Pelaku beraksi ini sekitar sudah 4 bulan. Seorang diri? Sendiri. Modus operandinya dan. Ya, pelaku seperti itu, berjalan melihat ada kesempatan, ada juga dicongkel dan memang ada terbuka diambil. Memang bawa obeng ya? Ya, seperti itu. Bawa obengnya. Ini obengnya. Mas, belum ngambil Laos. itu kapal baik dulu sehingga tidak diketahui oleh pemiliknya. Posisi tidur memang. Dia posisi tidur. Terus Itu- kamu masuk lewat mana? Sekarang lewat jendela. Kamu bukai pakai apa? Sudah terbuka memang. Oh gitu. Itu kamu Selain incar dari dulu kah, kunci Daus? Enggak. Kamu incar dulu kah? Random ya? Jadi jalan. Itu dijual kah mas? Hasilnya? Dijual? Di mana jualnya? Tempat-tempatnya memang ada sih. Paling mahal jual apa? Pernah jual apa? TV. Berapa dapat? 1,5 juta. Buat Uangnya? Buat keperluan sehari-hari. Oleh polisi, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Tim Elang Borneo menciduk kakak beradik pelaku pencurian kendaraan bermotor. Satu tersangka ditemukan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Tim Elang Borneo, unit Treskrim Polsek Balikpapan Selatan mengamankan 2 orang tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor di kawasan Balikpapan Selatan pada 11 Juli 2020 di sebuah bengkel di Kelurahan Sepinggan Baru. 2 tersangka ini merupakan kakak beradik. Sang kakak bernama Muhammad Nurul Amin bertugas menjual hasil curian, sementara pelaku dengan inisial PAN sang adik yang masih di bawah umur sebagai pemetik. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun mengatakan kedua tersangka memiliki peran masing-masing, satu sebagai pemetik dan satu tersangka yang menjual. Tersangka sudah melakukan aksi pencurian sebanyak 2 kali. 2 TKP berserta narkoba. Awal mulanya dengan ada kejadian seperti itu, tim Elang melakukan penyelidikan dan mendapatkan tersangka di bengkel. Kapan itu? Sekitar hari Minggu. Diamankan di mana, Nan? Diamankannya di sekitar Sepinggan Baru, Kelurahan Sepinggan Baru. Di rumahnya. Nah, di bengkel. Dan perannya seperti apa ya? Bengkel SND. Perannya seperti apa ya adik kakak itu? Adiknya sebagai pemetik, kakaknya ya Menjual. Untuk kronologi dari curanmor tadi sampai Modusnya, ke narkoba itu gimana? rusak kunci atau begitu gimana, Nan? ditangkap di dalam kantong si kakak terdapat narkoba. Temannya di bengkel Teman bengkel. Berapa tadi mas motornya mas? 800.000. 800.000. Berapa motor dijual? Hah? Saat itu aja. Baru satu. Baru satu itu. Uangnya buat beli narkoba itu kan? Kan uangnya buat Nyabu rumah. kah? Kenapa? Buat di rumah. Di rumah. Terus sabu itu? Nyabu di rumah kan? Kemarin kan juga kekurangan, tidak ada beras, tidak ada rumah. Oleh polisi, tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, sementara ABH akan dilakukan diversi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Penjualan hewan kurban tahun ini dinilai sepi oleh pedagang. Animo masyarakat masih tinggi, hanya daya beli yang kurang. Berikut informasinya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kota Balikpapan lesu di tengah pandemi COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh pedagang hewan kurban di kawasan Jalan Indar Kila, Balikpapan Utara, Pasar Rabu pada 15 Juli 2020 siang. Hewan kurban sapi yang banyak didatangkan dari Palu dan Pulau Jawa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Balikpapan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pedagang hewan kurban Muhammad Abduh menjelaskan, pada tahun ini animo masyarakat masih tinggi, hanya saja daya belinya menurun. Pada tahun ini hewan kurban lebih banyak yang dicari dengan harga di bawah 20 juta rupiah, berbeda dengan tahun lalu lebih banyak yang dipilih dengan harga di atas 20 juta rupiah. Untuk beberapa hari terakhir, sapi baru terjual sebanyak 70 ekor. Alhamdulillah animo masyarakat masih tinggi ya. Ya saya daya belinya menurun. Kalau tahun lalu sapinya di atas 20 juta itu lebih banyak cepat laku. Kalau sekarang yang laku di bawah 20 juta harganya. Artinya sapi-sapi yang kelas menengah ke bawah. Adapun animonya masih sama. Biasanya H-7 dia lebih tinggi lagi. Untuk saat ini sudah berapa yang terjual ini? Karena di angka 70 ekor lebih. Berapa? Masih 70 ekoran. 70 ekoran ya. Itu sapi didatangkan dari mana ya? Sapi dari Palu. Dari Palu ya. Ada yang dari Jawa juga. Mas, untuk perhitungannya seperti apa sih Mas? Tadi kan di depan ada per kilo itu ya? Ya kalau kami jualnya pakai sistem timbang hidup. Jadi ini ada timbangan. Jadi konsumen juga tinggal datang pilih sapinya, nanti kita timbang. Berapa bobotnya tinggal dikalikan 75.000 rupiah. Para pedagang berharap pada H-7 Idul Adha kemungkinan penjualan hewan kurban akan kembali bergairah. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyiapkan alat pelindung diri kepada petugas PPDP dalam melakukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih dilakukan pada 18 Juli hingga 13 Agustus mendatang. Sejumlah relawan dan pegawai KPU Kota Balikpapan pada Rabu siang di Aula KPU melakukan pemilahan sejumlah alat pelindung diri untuk petugas PPDP dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan juga stiker PPDP pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan pada bulan Desember mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nur Toha menjelaskan, petugas PPDP akan melakukan pemutakhiran data pada tanggal 18 Juli mendatang dengan mendatangi rumah warga untuk memastikan hak pilih dalam pilkada tahun ini.
KPU Kota Balikpapan akan menurunkan 1.500 petugas PPDP dari tanggal 18 Juli hingga 13 Agustus 2020. APD yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan untuk petugas PPDP berupa pelindung wajah, masker, hand sanitizer, dan juga dibekali dengan alat pengukur suhu tubuh atau termogan. Pilkada kita ini kan memang dilaksanakan di masa pandemi. Maka turun PKPU nomor 6 itu mengatur pilkada di masa pandemi khusus. Apa bedanya? Seluruh tahapan sama. Bedanya adalah setiap kegiatan tatap muka, pertemuan, penyerahan dokumen harus mengikuti protokol COVID. Nah, PPDP itu kami lengkapi dengan masker. Itu wajib itu hukumnya itu. Kalau dia tidak pakai masker maka jadi temuan. Itu sebuah pelanggaran atas prosedur. Kemudian face shield. Kemudian sarung tangan. Di Balikpapan ini khusus Balikpapan kita bekali termogan. Ini mungkin daerah lain nggak ada nih. Karena apa? Setiap nanti dia bertemu dengan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan, mereka minta izin dulu untuk mengukur suhunya. Dalam rangka apa? Menyelamatkan dia dan orang lain. Petugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan protokol kesehatan lantaran dilakukan dari rumah ke rumah. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.